Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Bagi sahabat pendengar kami yang sedang sakit, berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14 dan ayat 21 sampai dengan ayat 27. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita,
semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14 dan ayat 21 sampai dengan ayat 27. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Allah telah memberikan kepada anggota suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah berbeda tapi satu di dalam Kristus. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Monica Laros. Mari kita mulai kisah inspiratif. Dalam esai berjudul Service and the Spectrum, atau Pelayanan dan Spektrum Autisme, Profesor Daniel Bowman Jr. menulis tentang kesulitan yang dihadapinya sebagai penyandang autisme saat memutuskan untuk melayani di gerejanya. Ia menjelaskan, seorang autis harus mengerahkan usaha yang berbeda dan baru setiap kali, dengan mempertimbangkan kapasitas mental, emosional, dan fisik, kebutuhan untuk menyendiri atau memulihkan kekuatan, masukan sensorik dan tingkat kenyamanan, waktu dalam satu hari. Apakah kemampuan kami dihargai dan kebutuhan kami diakomodasi, daripada tidak dihiraukan karena dianggap berkekurangan, dan masih banyak hal lain. Bowman berkata bahwa, bagi banyak orang, keputusan seperti itu akan membuat mereka menyesuaikan kapasitas dan waktu mereka, tetapi takkan menyebabkan mereka undur. Sebaliknya, semua pertimbangan tadi justru bisa melumpuhkan saya. Bowman percaya bahwa visi kebersamaan yang dideskripsikan Paulus dalam 1 Korintus 12 dapat menjadi solusi mujarab bagi masalah tadi. Dalam ayat 4-6, Paulus menjelaskan bagaimana Allah telah menganugerahkan karunia unik kepada setiap umatnya untuk kepentingan bersama. Masing-masing dari kita adalah anggota tubuh Kristus, yang paling dibutuhkan, ketika gereja dapat memahami pembentukan dan karunia unik yang dianugerahkan Allah kepada setiap anggotanya, alih-alih memaksa semua orang untuk membantu dengan cara yang sama, gereja dapat mendukung anggota-anggotanya untuk melayani dengan cara-cara yang sesuai dengan karunia mereka. Dengan demikian, setiap orang dapat menemukan pertumbuhan dan keutuhan serta merasa aman dalam peran kita masing-masing yang bernilai dalam tubuh Kristus. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Anda telah diberkati oleh karunia-karunia unik yang dimiliki orang lain. Bagaimana gereja dapat mendorong keberagaman dalam pelayanan. Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Tubuh manusia digunakan oleh Paulus sebagai metafora yang sangat tepat untuk menggambarkan kerjasama yang harmonis dalam gereja. Secara alami, anggota-anggota tubuh kita bekerja sama untuk menghasilkan kehidupan yang bermanfaat dan berarti. Sebelum berkomentar mengenai fungsi bagian-bagian tubuh yang beragam sesuai dengan rancangannya, Sang Rasul menjelaskan terlebih dahulu kesamaan yang dimiliki oleh orang-orang percaya. Allah Tritunggal yang sama terus bekerja di dalam dan melalui karunia, pelayanan, dan pekerjaan yang berbeda-beda tetapi dinamis di dalam gereja. Roh yang sama, yang bekerja dalam diri mereka yang memiliki karunia berbicara, secara berkuasa menyatakan dirinya melalui karunia-karunia lain, semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Menyadari kesamaan spiritual, kita dapat membuat kita leluasa untuk mengasihi, menerima, dan melayani orang lain yang berbeda dari kita.
yang hina bagi dunia, dipilih Allah. 1 Korintus 1 ayat 28 berkata, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Dunia sering melihat orang hina dan yang tidak terpandang dengan sebelah mata. Artinya, menganggap mereka seolah-olah tidak ada, disepelekan, diolok, dicaci, bahkan dikorbankan. Itulah sikap orang duniawi melihat sesamanya. Biasanya orang kuat memegang kendali atas orang hina dan lemah. Mereka merasa lebih pintar hingga akhirnya memandang rendah orang-orang yang lemah. Orang yang berbuat semena-mena terhadap sesamanya adalah mereka yang hidup tanpa kasih. Kita mungkin boleh lemah, kita mungkin boleh dihina oleh orang lain. Namun selama hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita untuk mengalahkan orang-orang kuat yang hatinya penuh dengan kesombongan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai dengan ayat 28 berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Jangan sekali-kali kita hidup dengan memegahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan sekali-kali kita menjadi sombong dan merasa bahwa tanpa Tuhan kita mampu melakukan perkara yang hebat. Ingatlah bahwa hidup kita serupa bejana tanah liat di tangan pembuatnya. Hidup kita adalah buatan tangan Allah dan apa yang ada pada diri kita adalah karena kasih karunia. Paulus mengungkapkan kesadaran yang amat dalam bahwa orang bodoh dan lemah justru dipilih Allah. Orang yang merasa dirinya tidak berdaya, lemah, dan bodoh cenderung membutuhkan bantuan dan mendambakan kehadiran serta persahabatan. Demikian pula dalam ketergantungannya pada Allah. Mereka benar-benar mengakui kebutuhan mereka akan kehadirannya. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap Allah. Sebaliknya, orang yang mencari pengaruh, pujian, dan kekayaan untuk diri sendiri sering tampak tertutup terhadap Allah karena merasa sudah mampu memperolehnya dengan kekuatan sendiri. Orang cenderung lebih tertarik mendandani penampilan luar dengan balutan rohani, demi membangun reputasi di depan manusia. Allah tidak tertarik dengan topeng semacam itu. Hatinya terpikat pada orang yang menyadari ketidakberdayaan mereka dan bersedia mengandalkan kehadiran dan kekuatannya. Merekalah yang dipilih Allah sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri di hadapannya. Tuhan senang memakai apa yang menurut manusia terkecil, terbelakang, terlemah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang besar. Yesus bukan dilahirkan di kota besar ketika itu, tapi di Betlehem yang kecil. Yesus pun tidak memilih orang-orang terpandai dan terkemuka untuk menjadi murid-muridnya, melainkan para nelayan yang tak memiliki pendidikan yang tinggi, dan ketika itu bukan menduduki kasta yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan yang Maha Besar senang bekerja melalui orang yang lemah, tempat yang kecil, untuk menunjukkan bahwa keberhasilan bukan tergantung kekuatan manusia, tapi semata-mata karena kuasa-Nya. Firman Tuhan berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah,
Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jika kita melihat kitab suci, maka kita akan menemukan bahwa hal-hal yang terlihat kecil ternyata memiliki potensi untuk melakukan hal-hal yang berdampak besar. Misalnya, 1. Biji sesawi, meskipun ia adalah salah satu benih yang paling kecil, ketika bertumbuh ia bisa menjadi pohon yang sangat besar. 2. Musa, meskipun ia tidak pandai berbicara, Tuhan menggunakannya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. 3. Yunus, meskipun ia hanya mengeluarkan sebuah kalimat yang singkat, Tuhan menggunakannya untuk membuat seluruh rakyat Niniwe bertobat. 4. Daud, meskipun ia hanya seorang gembala domba bertubuh kecil, Tuhan menggunakannya untuk mengalahkan seorang raksasa bernama Goliat. 5. Anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan, meskipun ia hanya memiliki sedikit, Tuhan menggunakannya untuk memberi makan ribu laki-laki. 6. Timotius, meskipun ia masih sangat muda, Tuhan menggunakannya untuk menyebarkan Injil bersama-sama dengan Rasul Paulus. 7. Petrus, meskipun ia hanya seorang penjala ikan yang tidak berpendidikan, Tuhan menggunakannya untuk menjadi pemimpin pergerakan kekristenan yang pertama. Jika Tuhan bisa menggunakan mereka untuk melakukan hal-hal luar biasa, maka tentunya Dia juga bisa menggunakan diriku dan dirimu untuk melakukan hal-hal luar biasa. Jangan pernah merasa terlalu kecil, terlalu bodoh, terlalu lemah, ataupun terlalu muda. Tuhan kita adalah Tuhan yang berspesialisasi dalam menggunakan hal-hal yang tak terpandang oleh dunia untuk melakukan hal-hal besar bagi kemuliaan nama-Nya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena itu, hindarilah bersikap menyepelekan orang hina, tetapi hargailah mereka, sebab Allah menghargai mereka sebagai ciptaan-Nya. Pekerjaan Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus." Pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa, mengubahkan hati orang yang tidak percaya menjadi percaya, menobatkan hati manusia yang jahat menjadi benar. Tidak sedikit orang mengeluh, "Kenapa saya sudah menjadi orang percaya, tetapi seringkali kerohanian saya tidak stabil? Kenapa rohani saya tidak selalu klimaks dan tidak pernah jatuh? Padahal saya telah bertobat, telah mengundang Roh Kudus memimpin hidupku. Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa dikatakan sempurna adanya. Semua orang pasti pernah berbuat dosa. Firman Tuhan katanya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roh Kudus diberikan supaya bisa memimpin kita kembali kepada kebenaran, menuju kepada keselamatan. Tidak ada orang secara aktif melakukan kebenaran kecuali Roh Kudus yang mengubahkan. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang benar. Semuanya sudah berbuat dosa. Pengakuan akan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah keselamatanku,
Semuanya datang dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Marilah kita menanggapi ini dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hormat kepadanya, kepada apa yang telah ditetapkan. Karena yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Yesus yang adalah Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita sekalian, melalui hidup kita yang mengakui adanya Dia di dalam kita. Nas hari ini memberikan beberapa pelajaran bagi kita, yakni: pertama, jelas bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mengutuk Yesus. Justru yang keluar dari mulutnya adalah sebuah kesaksian bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kedua, Roh Kudus tidak dapat dibodoh-bodohi dengan segala tipu daya manusia. Dia mengenal siapa kita. Matius 7 ayat 22 berkata, "Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?' Lalu Tuhan menjawab, 'Aku tidak mengenal kamu, karena semuanya pekerjaannya itu tidak berasal dari Roh Kudus. Mereka melakukan semuanya untuk dirinya sendiri.'" Ketiga, Dia adalah orang yang setia sampai mati dan rela pikul salib. Pada Roma 10 ayat 9 disebutkan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena pada masa itu setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, maka seketika itu dia menolak Kaisar adalah Tuhan. Upahnya adalah maut." Roh Tuhan menuntun dia untuk tetap setia mengaku Yesus adalah Tuhan. Keempat, dia akan hidup dalam kasih. Pada Matius 5 ayat 19 dan Yohanes 14 ayat 15 berkata, bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus maka dia akan hidup dalam kasih, menuruti perintahnya, dan mengasihi Tuhan dan sesama. Firman Tuhan pada saat ini ingin menyampaikan pesan kepada kita agar menggunakan talenta yang ada pada kita untuk sesuatu yang baik. Jangan menyalahgunakan talenta kita untuk sesuatu yang tidak baik. Jika Tuhan mengaruniakan pada kita kemampuan bernyanyi, maka pergunakanlah itu untuk memuji Tuhan. Jika Tuhan memberikan karunia untuk bisa lebih cepat mengerti pelajaran, maka pergunakanlah itu untuk menolong teman kita yang mengalami kesulitan saat belajar. Jika kita dikaruniakan kemampuan untuk bercerita, maka berceritalah tentang Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena itu, apapun karunia atau talenta yang ada pada kita, tetaplah rendah hati karena semuanya berasal dari Tuhan. Bagaimana saya bisa menjadi lebih serupa seperti Kristus? Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah keinginan setiap orang percaya. Menjadi hal yang sangat membesarkan hati bahwa Allah memiliki keinginan yang sama bagi kita. Bahkan, Alkitab mengatakan bahwa Allah menentukan orang percaya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Membuat kita menjadi serupa seperti Kristus adalah pekerjaan Allah. Dia akan meneruskannya sampai akhir. Namun, fakta bahwa Allah akan mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita bisa duduk manis dan menanti diangkat ke surga. Dengan begitu mudahnya, prosesnya menuntut kesediaan kita untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Menjadi lebih serupa seperti Kristus membutuhkan kuasa ilahi dan tanggung jawab manusia sekaligus. Ada 3 hal yang berkontribusi agar kita bisa menjadi lebih seperti Kristus: berserah diri kepada Allah, merdeka dari dosa, dan pertumbuhan rohani kita. 1.
Menjadi lebih serupa seperti Kristus merupakan hasil dari berserah diri kepada Allah. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2 mengatakan bahwa ibadah melibatkan pengabdian diri yang sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah. Kita merelakan tubuh kita sebagai korban yang hidup, sehingga pikiran kita ikut diperbaharui dan diubahkan. Ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku," Lewi segera meninggalkan meja cukainya. Jadi, kita harus menyerahkan semua yang kita miliki dengan penuh kerelaan demi mengikuti Allah. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Jadi, kita harus semakin berfokus kepada Yesus dan kemuliaannya, sambil memusnahkan keakuan kita menurut kehendak-Nya. 2. Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah hasil kemerdekaan dari dosa. Karena Yesus menjalani kehidupan tanpa dosa, maka kita harus semakin menganggap diri kita sudah mati bagi dosa. Jika kita menjalani kehidupan yang mengejar kekudusan, maka kita akan menjadi semakin seperti Yesus. Saat mempersembahkan diri kita kepada Allah, dosa tidak lagi berkuasa atas kita, sehingga kita akan semakin serupa dengan Kristus. Yesus mengajak kita untuk mengikutinya, sehingga kita memiliki keteladanannya dalam hal ketaatan, kasih yang mau berkorban, dan kesabarannya dalam menanggung penderitaan. Kita juga memiliki keteladanan dari para rasul, yang juga meneladani Kristus. Ketika berbicara mengenai mengekang dosa dalam hidup kita memiliki bantuan ilahi. Terpujilah Allah untuk firman-Nya, perantaraan Kristus, dan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. 3. Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah hasil dari pertumbuhan iman Kristen. Ketika kita pertama kali diselamatkan, kita belum matang dalam hal kebijaksanaan dan pengetahuan, kita tidak memiliki pengalaman dalam belas kasih dan kasih karunia. Tapi, kemudian kita bertumbuh. Tanggung jawab kita adalah untuk menjadi lebih kuat dan menjadi lebih serupa seperti Kristus. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Sekarang, Allah bekerja di dalam kita, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Bagaimanapun pada suatu hari nanti, proses ini akan selesai. Apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Janji Tuhan, kalau kelak kita bisa menjadi serupa seperti Kristus sepenuhnya merupakan motivasi bagi setiap orang percaya untuk menjadi lebih serupa seperti Kristus pada saat ini. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Pengetahuan kita tidak lengkap dan sempurna. 1 Korintus 13 ayat 9 dan ayat 10 berkata, "Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap." Diterjemahkan, tidak lengkap, dan tidak sempurna. Oleh Lai, frase yang dipakai oleh Paulus adalah ekmerus. Kata meros berarti suatu bagian dari suatu keseluruhan, atau satu potong dari suatu keutuhan. Frase ekmerus muncul 5 kali dalam Perjanjian Baru, tetapi hanya dalam 2 perikop saja.
4 kali ekmerus muncul di 1 Korintus 13 ayat 9 sampai ayat 12, yaitu perikop yang sedang dibahas sekarang ini. 1 kali lagi, ekmerus muncul di 1 Korintus 12 ayat 27, yang berbunyi, "Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya." Oleh frase ekmerus diterjemahkan masing-masing di ayat ini mengindikasikan bahwa tiap-tiap anggota jemaat Korintus adalah satu bagian atau porsi dari tubuh secara keseluruhan. Jadi, ekmerus mengindikasi sesuatu yang bersifat sebagian, sepenggal-sepenggal, sepotong-sepotong, artinya belum keseluruhannya, belum seutuhnya. Dalam hal apakah nubuat dan karunia pengetahuan pewahyuan dari Tuhan dapat dianggap sepotong-sepotong? Tentunya bukan dalam pengertian bahwa nubuat dari Tuhan itu salah. Nubuat Tuhan tidak pernah salah. Tetapi ketika seseorang di abad pertama menerima dan menyampaikan suatu nubuat dari Tuhan, tentu nubuat tersebut hanyalah suatu bagian, suatu penggalan, suatu potongan dari keseluruhan wahyu yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat-jemaatnya. Poin di ayat 9 berlanjut secara alami ke ayat 10. Paulus menegaskan bahwa ketika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Kata lenyap persis sama dengan kata kerja yang di ayat 8, yaitu katargeo dalam bentuk future pasif, yaitu diakhiri. Ayat 10 menjawab pertanyaan yang timbul dari ayat 8, bahwa nubuat akan diakhiri, yaitu kapan? Jawabannya adalah ketika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan diakhiri. Kata tidak sempurna persis sama dengan frase ekmerus di ayat 9, yaitu sesuatu yang belum utuh, belum lengkap, masih bersifat parsial dan sebagian, yang jelas mengacu kepada nubuat dan karunia pengetahuan pewahyuan yang disebut di ayat 9. Frase yang sempurna berasal dari bahasa Yunani touteleion, suatu kata sifat dalam bentuk netral dan singular yang dipakai secara substantif. Kata teleios ini muncul 19 kali dalam Perjanjian Baru. Bentuk dasar maskulin dari kata ini adalah teleios, dan memiliki arti sempurna, dewasa, lengkap, komplit. Berdasarkan konteks, yaitu adanya perbandingan atau kontras dengan nubuat dan pengetahuan spesial yang bersifat tidak lengkap atau parsial, maka touteleion di sini menekankan kelengkapan atau terselesaikannya sesuatu, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan yang hal tidak lengkap di awal itu. Bahwa Roh Kudus memakai gender netral untuk yang sempurna, ini memberitahu bahwa yang dimaksud adalah suatu hal atau benda, yang pada saat penulisan 1 Korintus masih akan datang, atau masih bersifat future. Dengan demikian, Paulus dalam inspirasi Roh Kudus di sini mengajarkan bahwa nubuat-nubuat dan karunia pengetahuan spesial dari Tuhan, yang adalah pewahyuan parsial, akan diakhiri ketika yang lengkap datang. Jadi, mengacu kepada apakah yang lengkap itu? Yang lengkap atau yang sempurna di 1 Korintus 13 ayat 10 mengacu kepada Alkitab, yaitu kanon yang sudah selesai atau lengkap. Hal ini menjadi jelas berdasarkan pertimbangan kontekstual, gramatikal, dan teologis. Terakhir ada juga pertimbangan gugurnya alternatif. Karena itu, jika ingin pengetahuan kita lengkap, maka bacalah kitab suci setiap hari. Pengakuan kita berasal dari Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu,
bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Pengakuan kita akan iman kepada Yesus berasal dari Roh Kudus. Nas hari ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pada waktu itu, banyak sekali orang yang mengaku percaya kepada Yesus, namun masih saja hidup dalam berhala-berhala yang bisu. Mereka seperti mengerjakan mukjizat, namun bukan oleh nama Yesus, tetapi melakukan berhala-berhala mereka dan berusaha menarik setiap orang masuk ke dalamnya. Mereka kelihatan percaya kepada Yesus, namun sebenarnya tidak. Dan Rasul Paulus menegaskan kembali kepada mereka untuk berhati-hati kepada setiap orang yang seperti ini. Dikatakan dan dijelaskan bahwa ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kita harus menyadari bahwa itu semua karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mampu hidup seturut dengan kehendak-Nya, masuk dalam rencananya, semuanya harus kita sadari karena Roh Kudus. Kita juga dapat belajar bagaimana buah roh dianugerahkan kepada kita, yang artinya bila Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita adalah orang-orang yang semakin giat mengerjakan buah roh dalam kehidupan. Selain Roh Kudus, tidak ada lagi roh yang mampu melakukannya bagi kita. Sebaliknya iblis juga adalah roh. Karena itu kita harus senantiasa menguji setiap roh apa yang ada di dalam diri kita, karena tidak akan ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Sebaliknya, ketika Roh Allah ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, dengan hati kita akan berkata, "Yesus adalah Tuhan." Pengakuan ini akan datang dari setiap manusia. Yesus memang adalah Tuhan. Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ia adalah Tuhan yang berasal dari Roh Kudus. Ia adalah Sang Mesias, Juru Selamat ketika Ia disalib dan bangkit. Bangkit secara utuh, tubuh, jiwa dan rohnya. Ia adalah Tuhan yang tidak berdosa dan tidak ada dosa di dalam dirinya. Justru Ia menyelamatkan umat manusia dari dosa yang membawa dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Seluruh manusia telah berdosa, namun Yesus tidak berdosa sama sekali dan tidak ada dosa dalam dirinya. Ia adalah Tuhan yang sudah dinubuatkan dari zaman para nabi. Ia adalah Tuhan yang berkuasa dan Ia adalah Alfa dan Omega. Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan. Karena itu, setiap manusia yang mengaku dalam mulutnya dan percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan, akan diselamatkan. Saat seseorang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu terjadi hanya oleh kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, seseorang tidak akan memahami jalan keselamatan yang diberikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Hal itu juga ditegaskan dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Demikian pula sebaliknya, tidak ada orang yang akan menghina nama Yesus bila Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Jadi, jika orang sangat benci kepada Yesus dan para pengikutnya, hal itu karena Roh Kudus memang belum hadir di dalam kehidupan mereka. Jika hal itu terjadi, kita tidak boleh balas membenci mereka. Justru kita harus mendoakan mereka. Berdoalah supaya Roh Kudus melembutkan hati mereka yang keras dan Roh Kudus memasuki hati mereka. Bukankah Paulus sebelumnya juga adalah orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan bahkan menentang para pengikutnya? Namun, karena kuasa Roh Kudus,
Paulus berubah dan menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa, mengubahkan hati orang yang tidak percaya menjadi percaya, menobatkan hati manusia yang jahat menjadi benar. Tidak sedikit orang mengeluh, kenapa saya sudah menjadi orang percaya, tetapi seringkali kerohanian saya tidak stabil. Kenapa rohani saya tidak selalu klimaks dan tidak pernah jatuh, padahal saya telah bertobat, telah mengundang Roh Kudus memimpin hidupku. Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa dikatakan sempurna adanya. Semua orang pasti pernah berbuat dosa. Firman Tuhan katanya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roh Kudus diberikan supaya bisa memimpin kita kembali kepada kebenaran, menuju kepada keselamatan. Tidak ada orang secara aktif melakukan kebenaran kecuali Roh Kudus yang mengubahkan. Firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang benar. Semuanya sudah berbuat dosa. Pengakuan akan Yesus adalah Tuhan, Yesus ada keselamatanku. Semuanya datang dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Marilah kita menanggapi ini dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hormat kepadanya, kepada apa yang telah ditetapkan. Karena yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Yesus yang adalah Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita sekalian, melalui hidup kita yang mengakui adanya Dia di dalam kita. Karena itu, marilah mendasari pengakuan kita kepada Yesus dari Roh Kudus yang ada dalam hati dan diri kita masing-masing. Apa itu karunia berbahasa lidah? Bahasa lidah pertama kali terjadi pada hari Pentakosta, seperti dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 4. Para rasul terdengar berbicara dalam berbagai bahasa dari orang-orang yang sedang berkunjung ke Yerusalem. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dalam bahasa Yunani, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai lidah, secara harafiah berarti bahasa, sebagaimana diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Karena itu, karunia berbahasa lidah adalah karunia untuk berbicara dalam bahasa di mana si pembicara tidak kuasai supaya orang yang berbicara dalam bahasa tersebut bisa dilayani oleh dirinya. Dalam 1 Korintus 12 sampai ayat 14, di mana Paulus mendiskusikan karunia-karunia yang ajaib, dia berkomentar bahwa, jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu, jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran? Menurut Rasul Paulus, sesuai dengan deskripsi bahasa lidah yang tercatat di kitab Kisah Para Rasul, bahasa lidah berguna bagi orang yang mendengar berita dari Allah dalam bahasa mereka sendiri, namun tidak ada artinya bagi orang lain, kecuali kalau itu dijelaskan atau diterjemahkan. Orang yang memiliki karunia menafsirkan bahasa lidah dapat mengerti apa yang dikatakan orang dalam bahasa lidah, sekalipun dia tidak mengerti bahasa itu sendiri. Penafsir bahasa lidah kemudian akan menjelaskan berita yang disampaikan dalam bahasa lidah itu kepada orang lain, sehingga semua orang bisa mengerti. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Konklusi Paulus mengenai bahasa lidah sangat jelas. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga.
daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Apakah karunia berbahasa lidah berlaku untuk zaman sekarang? 1 Korintus 13 ayat 8 mengatakan bahwa karunia bahasa lidah sudah berakhir, walaupun berakhirnya itu dihubungkan dengan datangnya yang sempurna, tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 10. Sebagian orang melihat berkurangnya nubuat dan berhentinya bahasa lidah sebagai bukti bahwa bahasa lidah akan berakhir sebelum yang sempurna itu datang. Walaupun mungkin ditafsirkan demikian, namun pendapat tidak jelas jika kita mau merujuk pada ayat ini. Sebagian orang merujuk ayat-ayat seperti Yesaya 28 ayat 11, dan Yul 2 ayat 28 dan 29 sebagai bukti bahwa bahasa lidah adalah tanda dari datangnya penghakiman Tuhan. Melalui 1 Korintus 14 ayat 22, Paulus menjelaskan bahwa bahasa lidah adalah tanda bagi yang tidak percaya. Menurut jalan pikiran ini, karunia bahasa lidah adalah peringatan bagi orang-orang Yahudi bahwa Allah akan menghakimi Israel karena penolakan mereka terhadap Mesias. Karena itu, waktu Allah betul-betul menghakimi Israel, dengan hancurnya Yerusalem pada tahun 70 AD di tangan Roma, karunia bahasa lidah tidak lagi diperlukan. Walaupun pandangan ini mungkin, karena telah terpenuhinya maksud utama dari bahasa lidah, tidak berarti bahasa lidah harus berakhir. Alkitab tidak pernah secara jelas menyatakan bahwa karunia berbahasa lidah telah berakhir. Pada saat bersamaan, jika karunia bahasa lidah masih aktif dalam gereja zaman ini, karunia itu harus sesuai dengan definisi kitab suci. Bahasa lidah harusnya merupakan bahasa manusia yang sebenarnya dan bisa dimengerti. Bahasa lidah dimaksudkan untuk mengkomunikasikan firman Tuhan dengan orang dari bahasa yang berbeda. Bahasa lidah harus sesuai dengan perintah yang Tuhan berikan melalui Rasul Paulus. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Bahasa lidah juga harus sesuai dengan yang dinyatakan Paulus di 1 Korintus 14 ayat 33 mengatakan, "Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera." Sudah tentu Allah dapat memberi orang karunia berbahasa lidah untuk memampukan orang tersebut berkomunikasi dengan orang yang berbahasa lain. Roh Kudus memiliki kedaulatan dalam membagikan karunia-karunia roh. Bayangkan saja bagaimana produktifnya para misionaris kalau mereka tidak perlu ke sekolah bahasa tapi secara langsung bisa berbicara kepada orang-orang dalam bahasa mereka sendiri. Namun nampaknya Tuhan tidak bekerja seperti ini. Bahasa lidah tidak terjadi pada hari ini dengan cara yang sama dalam Perjanjian Baru, sekalipun kalau itu masih terjadi akan sangat berguna. Kebanyakan orang percaya yang mengaku berbahasa lidah tidak melakukannya sesuai dengan definisi kitab suci sebagaimana dijelaskan di atas. Hal ini membawa orang menyimpulkan bahwa bahasa lidah sudah berakhir. Paling tidak sudah jarang terjadi dalam gereja zaman sekarang. Mereka yang percaya bahasa lidah sebagai bahasa doa, untuk membangun diri sendiri mendapatkan pemahaman itu di 1 Korintus 14 ayat 4 dan 1 Korintus 14 ayat 28 berkata, "Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat." Dalam pasal 14,
Paulus sebenarnya justru menekankan pentingnya bahasa lidah untuk bisa ditafsirkan atau diterjemahkan. Dalam Perjanjian Baru, tidak pernah diberikan instruksi untuk berdoa dalam bahasa lidah. Perjanjian Baru sama sekali tidak memberikan instruksi yang spesifik mengenai berdoa dalam bahasa lidah, atau secara khusus menggambarkan seseorang berdoa dengan bahasa lidah. Jika berdoa dalam bahasa lidah demi membangun diri sendiri, bukankah itu tidak adil untuk mereka yang tidak punya karunia itu dan karenanya tidak dapat membangun diri mereka? Melalui 1 Korintus 12 ayat 29 dan ayat 30. Paulus telah jelas menyatakan bahwa tidak semua orang memiliki karunia berbahasa lidah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Bapa, terima kasih, karena Engkau menciptakan kami secara unik. Tolonglah aku untuk menghargai setiap anggota tubuh Kristus. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.